Shalom, selamat hari Sabat seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Tema kesehatan kita pada Sabat hari ini adalah menyinari dunia dengan iman dan jiwa yang sehat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Anda merasa hidup ini terlalu berat? Atau Anda saat ini merasakan pergumulan yang membuat diri kita menjadi lelah, stres, dan bahkan mungkin kehilangan arah? Bayangkan, jika Anda adalah seorang ayah atau seorang ibu yang harus pergi pagi-pagi, harus berjuang untuk bekerja, kemudian kembali ke rumah Anda merasa tidak dihargai. Justru merasa segala sesuatu yang dilakukannya juga tidak cukup. Kemudian mungkin dalam hati Anda bertanya, apa sih gunanya saya hidup di dunia ini? Mengapa saya merasa begitu kosong padahal mungkin seluruh dunia ini seperti terasa berisik? Atau Anda adalah seorang pelajar atau seorang mahasiswa yang harus berjuang untuk menyelesaikan segala tugas-tugasnya, namun terasa beban yang Anda rasakan adalah harapan yang begitu besar dari keluarga, dari orang tua, dan sekeliling Anda. Kemudian Anda merasa takut dan merasa gagal untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara terkasih, di dunia yang penuh dengan tekanan dan tantangan, kita sering merasa seperti lilin yang hampir padam. Kita bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjadi terang jika saya sendiri merasa gelap? Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi ayat yang bisa kita pelajari. Saya mengutip di Matius 5 ayat 14-16. Mungkin saudara-saudara bisa membuka ayat Alkitabnya dan bisa melihat juga terpampang di layar. Dikatakan di situ bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bahkan di tengah-tengah kegelapan di dunia ini. Tapi bagaimana sih kita bisa menjadi terang jika kita sendiri itu merasa diri kita tuh sangat redup? Inilah yang ingin saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, renungan bagaimana iman yang kuat dan jiwa yang sehat bisa membantu kita memahami bagaimana cara menyinari dunia ini. Coba Bapak Ibu bisa melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, dikatakan bahwa sebab hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Seorang ibu atau ayah yang kelelahan, tetapi tetap harus bangun pagi, berjuang demi anak-anaknya, melayani seluruh keluarga dengan penuh kasih. Ini bukan hanya karena dia memiliki tenaga yang banyak atau hanya sekedar punya semangat, tapi mungkin saja Bapak Ibu memiliki iman dan keyakinan yang sangat kuat. Bapak Ibu percaya bahwa apa yang dilakukan segala sesuatu itu merupakan panggilan Tuhan, dan Tuhan untuk memberi kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Saudara-saudara, pertama-tama kita perlu memahami bahwa iman adalah sumber terang bagi kita semua. Tanpa iman, kita mungkin akan terasa terombang-ambing oleh berbagai masalah dan tekanan hidup. Iman kepada Tuhan memberi kita harapan, kekuatan untuk terus maju meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara, iman adalah sumber kekuatan ketika kita merasa lelah, berat, dan iman akan memancarkan terang dan harapan di sekitar kita. Sekarang kita lihat bagaimana jiwa yang sehat akan memperkuat terang kita. Saudara, selain iman yang kokoh, kita juga perlu menjaga kesehatan jiwa kita. Kita lihat ya dalam Amsal 17 ayat 20 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, sedangkan semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Apa artinya? Jiwa sehat bukan berarti kita tidak pernah merasa sedih atau cemas. Tetapi kita tahu bahwa bagaimana menghadapi dengan iman kepada Tuhan. Kesehatan jiwa sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk menjadi terang. Ketika kita merawat jiwa kita melalui doa, istirahat yang cukup, dan berbagi beban kepada orang lain, kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan. Kita juga menjadi lebih siap untuk menjadi terang bagi orang lain. Apa sih karakter orang yang mampu menyinari dunia? Yang pertama kita lihat ya, mereka pasti memiliki cinta kasih. Mereka
mampu mencintai dan menerima orang lain dengan sepenuh hati tanpa memandang latar belakangnya. Karakter yang kedua, mereka akan berpegang teguh pada sebuah kebenaran dan juga integritas, bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Karakter yang ketiga adalah orang yang memiliki karakter menyinari dunia adalah mampu melakukan pengampunan, mengampuni sesama dia, dan juga melepaskan dendam untuk membawa kedamaian. Karakter yang keempat adalah pengabdian. Bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyinari dunia adalah mereka mampu mengabdikan diri bagi orang lain dengan segala kerendahan hati dan kesediaan untuk saling membantu. Nah, jiwa yang sehat dan kuat itu bagaimana caranya kita bisa menjaga jiwa kita agar tetap sehat? Saya akan bagikan beberapa tipsnya. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa juga nanti dipraktekkan di rumah. Tentunya Bapak Ibu perlu memahami bahwa jiwa yang sehat itu perlu waktu yang istirahat. Kita perlu membiarkan diri kita bisa mengistirahatkan diri kita, tidak membiarkan diri kita terlalu lelah, dan juga tubuh dan pikiran itu perlu pulih dari segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Hal yang kedua, berbagi beban dengan orang lain. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kita punya masalah, tapi kita perlu mulai sharing masalah kita, jangan kita pendam sendiri masalah itu. Carilah komunitas yang dapat mendukung Bapak dan Ibu, baik itu keluarga, teman, dan gereja. Yakinkanlah diri sendiri untuk mempercayai komunitas Anda. Hal yang ketiga adalah tentunya harus mengandalkan doa dan firman Tuhan. Saat kita membawa beban kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kedamaian. Itu ada diperkuat di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu yang ada dalam keinginanmu kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa sekali ya. Ayat itu sangat menguatkan kita bagaimana kita dapat memelihara kesehatan jiwa kita secara baik. Tips ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau Bapak Ibu coba lakukan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mungkin bisa mempersiapkan jiwa itu lebih baik. Jiwa yang sehat memampukan kita untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki kedamaian di dalam jiwa kita, orang lain akan melihat terang Tuhan ada di dalam diri Anda. Nah, memelihara jiwa yang sehat juga perlu melihat beberapa aspek kehidupan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kesehatan mental. Bapak Ibu, merawat kesehatan mental dengan olahraga, istirahat yang cukup, dan menghindari beban yang stres yang berlebihan. Stres itu bukan ditiadakan, tapi kita kurangi, Bapak Ibu ya. Karena memelihara kesehatan mental itu juga penting untuk memelihara keimanan yang kuat. Hal yang kedua, kesehatan emosional. Belakangan ini kita bisa melihat berbagai macam berita yang kita bisa lihat di media sosial, di mana seseorang memiliki kesehatan emosional yang sangat kurang. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, memampukan kita menghindari penumpukan amarah-amarah atau dominasi emosi yang tidak diperlukan. Dan ini tentunya akan membahayakan kesehatan mental kita jika kita tidak kelola dengan baik. Yang ketiga adalah tentunya kesehatan fisik, Bapak Ibu ya. Menjaga kesehatan fisik dengan pola makan yang teratur, olahraga cukup, dan istirahat yang teratur. Dan menjadi terang di dunia itu bagaimana sih caranya? Saudara, menjadi terang bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang sangat besar atau mencolok. Terkadang menjadi terang itu berarti melakukan hal-hal sederhana dengan penuh kasih. Ya, itu bisa berarti kita memberikan pendengaran kita yang penuh perhatian pada orang lain ketika mereka membutuhkan kita. Kemudian memberikan juga bantuan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Tentu saja yang paling sederhana adalah berikan senyuman Anda yang terbaik kepada orang lain. Itu juga tentunya akan menguatkan sesama kita. Hidup dalam kasih, dalam setiap hubungan kita, baik di rumah, tempat kerja, lingkungan sosial, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Dan melakukan perbuatan yang baik juga salah satu hal yang bisa menjadi terang di dunia. Tidak harus menjadi hal yang besar,
bahkan tindakan kecil seperti membantu teman, itu kita bisa menjadi terang juga. Tetap teguh meskipun harus diuji, ya. Dunia membutuhkan teladan orang-orang yang seperti Anda yang bisa memiliki iman yang kuat di tengah-tengah ujian yang begitu luar biasa. Kita tetap memancarkan sukacita dan pengharapan, tunjukkan bahwa Tuhan itu juga ada di dalam diri Anda. Jadi begitu luar biasa kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita dengan hidup dalam kasih, kemudian kita melakukan segala perbuatan yang baik, dan tunjukkan bahwa kita mampu teguh bertahan dan mengelola kondisi-kondisi yang kurang baik di dalam diri kita dengan mengandalkan Tuhan saja. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kitab Filipi 2 ayat 14-16. Dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa sih tantangannya? Ya, tentunya dari segala sesuatu kesempatan yang kita punya, sepertinya mudah kita lakukan. Tapi ternyata Bapak Ibu, ada tantangan yang akan kita hadapi. Antara lain, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Di mana kita harus menerima kenyataan bahwa hidup itu akan pasti penuh tantangan dan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kita mampu meyakini bahwa kita bisa menguatkan kondisi kita dengan percaya pada Tuhan. Tantangan yang kedua adalah mengenai kekecewaan. Menjadi siap menghadapi kekecewaan dan kegagalan dan tetap teguh dalam iman. Yang ketiga, tantangan yang perlu kita hadapi adalah perubahan itu sendiri. Menerima perubahan, tapi kita mampu berkembang, beradaptasi dengan sebuah keadaan yang baru. Mungkin 3 hal tersebut bisa kita coba untuk menghadapi tantangan yang begitu luar biasa ke depannya. Mampu menghadapi ketidakpastian, kekecewaan, dan juga dunia yang penuh dengan perubahan. Oke. Bapak Ibu, silakan mungkin bisa kita renungkan baik-baik bahwa apakah kita sudah menjadi terang di dunia ini? Apakah iman kita cukup kokoh untuk menjadi pemandu hidup? Apakah kita sudah siap memiliki jiwa dan menjaga jiwa kita tetap sehat? Tuhan memanggil kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia mau memakai Anda dan saya sebagai terangnya, dan marilah kita jalani hidup ini dengan iman yang kokoh dan jiwa yang sehat, sehingga kita dapat menyinari dunia ini dengan penuh kasih sayang dan kebaikan Tuhan tetap kita pelihara. Sebagai ayat terakhir saya mau sampaikan di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita bersatu dalam doa, kita panjatkan keyakinan kita pada Tuhan bahwa Tuhan Maha Baik dan kita bisa memberikan terang yang baik juga kepadanya dengan melalui iman dan kepercayaan kita dan memelihara jiwa kita sehat. Tuhan memberkati kita semua, semoga kita dapat diberikan kebaikan itu. Amin.